Salam. Oh, nggih. Perkenalkan, saya Haryani, Bu, petugas KB dari Kecamatan Manggen. Ini dengan Ibu Animator. Yang kemarin menghubungi saya nggih? Iya. Via WA. Katanya ada keluhan terkait KB-nya. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan KB apa? Suntik. Usianya berapa, Bu, sekarang? 39. Putranya berapa? 2. Yang paling kecil usianya 10 tahun. Oh iya, baik. Sudah besar ya, Bu ya. Ini sudah ingin anak lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Berarti sudah tidak ingin anak lagi ya, Bu ya. Terus ini pakai suntiknya yang berapa bulan? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Suntik 3 bulan sekali. Ini sudah berapa kali suntik? 2. Sudah 2 kali suntik. Berarti ini sudah masuk berapa bulan? 5 bulan. 5 bulan. Oh, berarti bulan depan mau suntik lagi ya? Oke, jadi keluhannya tadi apa, Bu? Mens nggak teratur. Mens nggak teratur. Pegel-pegel, pusing gitu. Baik Ibu, kalau begitu sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai metode-metode kontrasepsi agar Ibu bisa memilih nantinya akan menggunakan metode kontrasepsi yang mana ya, Bu? Metode kontrasepsi modern itu ada 2, Bu, metode hormonal dan non-hormonal. Metode hormonal itu dengan memasukkan obat berisi hormon yang berfungsi untuk mencegah pertemuan sel telur dan sperma sehingga tidak terjadi kehamilan. Karena ini berisi hormon, sifatnya terdapat efek samping yang bisa ditimbulkan yang tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain, seperti terganggunya siklus menstruasi, kemudian muncul jerawat, atau perubahan berat badan. Metode ini ada 3 jenis, yaitu pil, ini, kemudian suntik, serta implan. Yang pertama adalah pil. Pil merupakan metode KB yang relatif mudah untuk digunakan. Pil ini, Bu, berisi hormon yang mencegah pertemuan sel telur dan sperma. Dan ini harus diminum setiap hari di waktu yang sama. Kekurangannya, apabila Ibu lupa meminum, akan berpotensi kegagalan atau terjadi kehamilan. Selanjutnya adalah suntik. Suntik ini hampir sama seperti pil KB, hanya saja metodenya disuntikkan ke dalam tubuh. Kalau untuk suntik ini, Bu, ada 2 jenis, yaitu yang 1 bulan sekali dan 3 bulan sekali. Ini reaksinya lebih cepat daripada pil dan tidak perlu pemeriksaan mendalam. Tapi harus ke tempat pelayanan kesehatan untuk bisa mendapatkan suntikan. Selanjutnya, metode kontrasepsi hormonal nomor 3 adalah implan. Implan ini alat kontrasepsi berupa batang kecil yang berisi hormon dimasukkan ke bawah kulit di lengan bagian atas. Metode ini dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang, yaitu sampai 3 tahun. Pengembalian tingkat kesuburan setelah pencabutan implan itu relatif lebih cepat, Bu. Tetapi kekurangannya, metode ini membutuhkan tenaga medis yang terlatih untuk memasang dan melepaskan karena perlu pembedahan. Metode selanjutnya yaitu non-hormonal. Metode ini merupakan metode kontrasepsi yang tidak menggunakan hormon. Metode ini ada 4 jenis, yaitu yang pertama MAL atau metode amenorrhea-laktasi, kondom, IUD, dan steril. Metode non-hormonal yang pertama adalah MAL atau metode amenorrhea-laktasi.
merupakan salah satu metode alami kontrasepsi. Mal ini efektif digunakan pada ibu pasca melahirkan yang memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Ini memang lebih mudah dan praktis, tetapi harus disiplin dan konsisten dalam memberikan ASI eksklusif. Yang selanjutnya itu kondom, Bu. Kondom ini ada 2 jenis, ada yang untuk pria dan ada yang untuk wanita. Fungsinya mencegah tumpahnya sperma ke dalam vagina. Nah, untuk kondom wanita digunakan dengan cara memasukkan ke dalam vagina seperti pada gambar ini. Ya, Bu. Nah, keuntungannya kondom ini tidak memerlukan bantuan tenaga medis untuk memasangnya. Tetapi kekurangannya harus selalu tersedia di rumah. Dan kalau untuk kondom wanita ini harganya relatif lebih mahal dibandingkan kondom pria. Dan ada juga IUD. IUD ini merupakan alat kontrasepsi dalam rahim yang berbentuk T, terbuat dari plastik yang dilapisi tembaga. Nah, IUD ini, Bu, tidak mengganggu siklus menstruasi, jadi bisa tetap haid teratur setiap bulan. Dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama, bisa sampai 8 tahun. Dan kesuburannya bisa segera kembali setelah IUD ini diangkat. Pemeriksaan ulang atau kontrolnya hanya dilakukan 1 kali dalam setahun. Kekurangannya, pemasangan dan pelepasannya harus dengan bantuan medis karena membutuhkan keahlian khusus. Yang terakhir, untuk KB non-hormonal ada metode steril. Metode steril merupakan metode operasi. Ada 2, yaitu untuk pria dan untuk wanita. Untuk wanita adalah tubektomi. Ini digunakan bagi wanita yang memang sudah mantap tidak menginginkan anak lagi. Ini dilakukan oleh tenaga ahli terlatih pada rumah sakit dengan memotong atau mengikat saluran telur. Ini merupakan kontrasepsi yang permanen, Bu, jangka panjang yang permanen. Ini minim efek samping dan haid juga dapat terjadi setiap bulan. Hanya saja memang ada rasa nyeri beberapa hari setelah tindakan karena kan tindakan operatif dan sulit untuk menyambung kembali saluran telur yang telah dioperasi. Bagus yang mana ya, Bu? Kalau yang bagus yang mana sebetulnya tergantung kondisi masing-masing dan ibu juga menginginkannya yang mana. Mau metode kontrasepsi jangka pendek atau jangka panjang? Jangka panjang. Nah, kalau jangka panjang kita ada tadi implan atau susuk yang 3 tahun, kemudian ada IUD. IUD ada yang 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Ada juga yang terakhir tadi kontrasepsi mantap yang operasi steril. Bisa ibunya atau bapaknya. Operasi saya takut, Bu. Suami nggak ngizinin operasi. Oh gitu. Ya kalau gitu bisa pilihannya implan atau IUD. Tapi kalau implan itu kan hormonal, jadi ya efek sampingnya nanti kemungkinan bisa sama seperti yang ibu alami yang sekarang tadi. Kalau IUD kan di dalam rahim ya, itu bisa keluar sendiri nggak? Tidak, Bu, karena IUD itu kan dipasang di dalam rahim. Sebelum dipasang pasti sudah diukur dulu rahimnya ibu sesuai enggak. Kalau dipasang IUD, ketika sudah terpasang berarti itu sesuai ukuran ibu, jadi bisa dipasang. Kalau sudah terpasang itu kemungkinan untuk pindah keluar sendiri itu tidak bisa. Kalau bergeser mungkin bisa. Untuk itu diperlukan kontrol pasca pemasangan. Nah, untuk selanjutnya kontrol itu bisa sampai 1 tahun sekali, cukup 1 tahun sekali selama pemakaian IUD. Oh gitu ya, Bu. Kalau saya pasang IUD, mens saya bisa kembali normal nggak? Bisa, Ibu. Itu ya udah, kalau gitu tak bilang suami saya. Oke, baik, Bu. Ibu bisa konsultasi dengan suami dulu.
Nanti kalau sudah ada hasilnya, keputusannya mau KB yang mana, bisa menghubungi kami kembali. Sekedar informasi, untuk bulan depan itu BPKB Kecamatan Sragen bekerja sama dengan klinik yang ada di Kecamatan Sragen akan mengadakan safari KB. Bila ibu tertarik, bisa ikut safari KB gratis, Bu. Syaratnya cuma fotokopi KTP aja. Tapi kalau memang tidak, ibu punya BPJS atau tidak? Punya. Nah, kalau ibu punya BPJS, itu nggak harus nunggu safari sih, bisa kapanpun di klinik yang bekerja sama dengan kami bisa dilayani. Itu ibu ada pertanyaan lagi atau tidak? Enggak, sudah cukup. Oh iya, baik. Kalau begitu saya tunggu nanti jadinya KB apa ya Bu setelah ibu konsultasi dengan suami. Ibu terima kasih ya Bu atas waktunya. Kalau begitu saya pamit undur diri. Kalau masih ada pertanyaan nanti bisa hubungi saya kembali. Oke. Sami-sami.